Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita telah mempelajari idhofah, ya. Idhofah sudah paham. Ya, contohnya adalah babun fasun, kita idhofahkan kepada nakiro babul fasli, kemudian miftahu babun sayarotin, kemudian jadi miftahu babis sayaroti. Nah, kemudian dua unsur daripada idhofah itu adalah mudhof dan mudhof ilaih. Babul fasli, babun sebagai mudhof, al fasli sebagai mudhof ilaih. Begitu juga ketika miftahu babi sayaroti, miftahnya sebagai mudhof, babi sebagai mudhof ilaih serta mudhof juga, dan as-sayaroti sebagai mudhof ilaih. Makna idhofah kita sudah mempelajari pada video sebelumnya juga, yaitu misalnya adalah hasirul masjidi dan sayaratuka, maka ia memiliki makna kepemilikan lam, ya, mempunyai makna kepemilikan lam, yaitu harfu jar, untuk atau punya. Contohnya hasirul masjid artinya tikar milik masjid, saya rotuka artinya mobil milikmu. Kemudian juga khotamul hadid, ya, memiliki arti min, ya, bermakna dari. Harfu jar juga yang artinya cincin terbuat dari besi. Begitu juga kitarus sobah, yang memiliki arti pada makna fi, ya, pada waktu. Contohnya adalah kitarus sobah artinya adalah kereta di waktu pagi. Ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi makna idhofah memiliki arti lam, kepemilikan, min, dari, dan fi. Kemudian juga di sana ada beberapa ketentuan dalam idhofah. Contohnya adalah babul fasli, pintu kelas. Ya, pintu kelas, baba al fasli. Mudarisul lugati babul fasli, ketentuannya adalah mudhof tidak bertanwin, maka tidak mudhof, yaitu kata yang di awal tidak boleh bertanwin, nggak boleh babun, nggak boleh baban, ya, nggak boleh mudarisuna, ya. Mudhof tidak boleh bertanwin. Kemudian mudhof tidak dilekati oleh al, ya, al babu tidak boleh. Mudhof tidak boleh dilekati al. Begitu juga mudhof ketika berbentuk musanna atau jama' mudzakkar salim, maka huruf nunnya dibuang, ya. Contohnya adalah babani al-fasli, ya, baban, maka nunnya dihilangkan, baba al-fasli. Begitu juga ketika jama' mudzakkar salim, mudarrisuna menjadi mudarrisu al-lugati. Mudhof ilaih dibaca jar, ya, dan kemudian mudhof ilaih dibaca jar kasroh, ya, dibaca jar mudhof. Seperti babul fasli, babal fasli, mudarrisul lugati, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat yang ismiyah yang dimulai dengan isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah, ya. Kemarin juga kita sudah mempelajari bahwa isim ma'rifat itu ada dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang didekati oleh al, isim menjadi ma'rifat dengan al, kemudian isim mausul. Ya, ini sudah kita pelajari juga bahwa isim ma'rifat ada 6 dan ini ada yang 5, ya, ini 5, dan telah pelajari isim yang diawali isim diidhofahkan kepada isim isyarah dan isim mausul pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan mempelajari jumlah ismiyah yang diidhofahkan, ya, isim yang diidhofahkan kepada dhamir dan isim alam, dan isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat yang dilekati oleh al. Insyaallah akan kita pelajari pada sesi kali ini. Sekarang adalah isim yang diidhofahkan kepada dhamir, ya. Dhamir juga kita telah pelajari bahwa dhamir ada yang ghaibah. Ghaibah ini yang tidak tampak, kata ganti ketiga, membicarakan orang lain. Ada yang mu'annas, mudzakkar, dan ada juga mu'annas. Contohnya kal huwa, maka ketika isim diidhofahkan kepada dhamir huwa menjadi sayyaratuhu, mobilnya. Kalau huma sayyaratuhuma, mobil mereka berdua. Hum sayyaratuhum, mobil mereka. Ya, ini untuk mudzakkar yang laki-laki. Kemudian kalau yang perempuan, hiya dia, sayyaratuha, mobilnya dia perempuan. Kalau huma jadi sayyaratuhuma, mobilnya mereka berdua perempuan. Hunna menjadi sayyaratuhunna. Ini isim ketika diidhofahkan kepada dhamir, ya. Perhatikan dhamir yang menjadi mudhof ilaih, ya. Dhamir menjadi mudhof ilaih dari isim
dari isim. Kemudian yang mukhotob, ya kita udah hafal juga, ya mukhotob kata ganti kedua, misalnya anta. Untuk ada yang mukhotob juga ada yang mudzakkar dan muannas. Misalnya anta mobil kita idhofahkan kepada anta menjadi sayyaratuka mobilmu laki-laki, sayyaratukuma mobilmu mobil kalian berdua, sayyaratukum mobil kalian laki-laki. Ya ini untuk yang laki-laki. Kemudian anti isim kita idhofahkan kepada dhamir anti menjadi sayyaratuki. Lihat yang tanda merah dhamir tersebut, sayyaratukuma antuma, ya kalian berdua perempuan, sayyaratukuma, dan antunna sayyaratukunna. Ya, ini adalah apabila isim diidhofahkan kepada dhamir. Kemudian isim didhofahkan kepada dhamir, ya, yang mutakalim kata ganti ke satu. Ya, ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya saya rotun kita idhofahkan kepada ana jadi saya roti mobil saya. Nahnu, ya nahnu saya rotun kita idhofahkan kepada nahnu menjadi saya rotuna. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini isim dari dhamir tersebut kita bagi, ya, yang mufrad, ya, ketika isim diidhofahkan kepada yang mufrad, dhamir yang mufrad, contohnya adalah saya rotuhu, ya mobilnya laki-laki, saya rotuha untuk mu'annas, saya rotuka, saya rotuki, saya roti, saya roti. Nah ini adalah apabila diidhofahkan kepada dhamir yang mufrad. Begitu juga kalau yang musanna ada yang laki-laki dan perempuan, bentuknya hampir sama, ya, yang cuman kita bisa membedakannya dari laki dan perempuannya. Saya rotuhuma, saya rotuhuma, saya rotukuma, saya rotukuma. Dan juga dari dhamir yang jamak kita isim kita idhofahkan kepada dhamir yang jamak. Misalnya saya rotuhum mobil mereka, kalau penganas jamaknya apa? Saya rotuhunna, saya rotukum, saya rotukunna, saya rotuna, dan saya rotuna. Ini pembagian dari dhamir yang mufrad, musanna, dan jamak. Kita masuk kepada latihan, ya idhofahkan kata benda berikut ke kata ganti dhamir yang domair, kata ganti yang tunggal. Contohnya seperti contoh misalnya abuhu, ya abuhu, abun kita kepada dhamir menjadi abuhu, laki wa abuhu. Kalau anta abuka, ana abi, ya. Kemudian kalau perempuan abuha, abun kita idhofahkan kepada dhamir yang iya. Kalau muannas abuha, ya anti abuki, ya. Kemudian ana abi, ya. Ini adalah latihan bagaimana mengidhofahkan isim kepada dhamir yang tunggal. Silakan untuk latihan terjemahkan kalimat berikut. Saya ucapkan bahasa Indonesia, Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ibunya laki-laki, saudaranya perempuan, istrimu laki-laki, anak laki-lakiku, anak perempuanmu. Kemudian kita idhofahkan ke dhamir yang muannasnya, kakeknya perempuan, pamanmu perempuan, bibimu perempuan, suamiku, temannya. Idhofahkan kata benda berikut ke kata ganti dhamir yang musanna, yang ganda. Contohnya adalah hamuhuma, ya mertua hamun, ya hamun kita idhofahkan kepada hamun. Ini adalah dari asmaul khamsah, maka tanda rofa'nya ada ditambahkan wawunya nih karena dia termasuk asmaul khamsah. Hamuhuma, jadi mertua mereka berdua untuk laki-laki, dan huma ini kita ganti dengan dhamir yang musanna yang lainnya, antuma, kuma, kemudian nahnu, nah, ya nahnu jadi hamuna, hamukuma. Kemudian yang perempuan juga akhuhuma, akhu saudara laki-laki mereka berdua. Kemudian huma ini kita ganti dengan dhamir yang musanna untuk muannas, huma, kuma, dan nahnu. Nah, jadi akhuna, saudara laki-laki kita. Baik, sekarang untuk latihannya silakan saya bahasa Indonesia, Anda menerjemahkan ke bahasa Arabnya. Ibu mereka berdua. Ini yang untuk laki-laki, dhamir yang laki-laki, ya. Saudara perempuan
kita berdua. Teman perempuan kalian berdua. Anak kita. Anak perempuan kita. Sekarang domir yang musanna untuk muannas. Terjemahkan. Kakek mereka berdua. Paman kalian berdua. Bibi kita berdua. Suami mereka berdua. Teman laki-laki mereka berdua. Sekarang idofakan kata benda berikut ke kata ganti yang jamak. Yang damirin jamak, contohnya adalah ukhtuhum, saudara mereka laki-laki. Ya, kemudian hum, mereka ini, ukhtun kita ganti dengan kita idofakan kepada domir yang lain seperti antum menjadi kum, ukhtukum, nahnu menjadi ukhtuna. Sama dengan yang perempuan juga, ukhtuhunna, saudara mereka perempuan, ya, perempuan mereka. Maka hunna kita ganti dengan domir yang jamak untuk perempuan yang lainnya dengan antunna menjadi kunna, ukhtukunna, nahnu menjadi ukhtuna. Silakan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Anda yang bahasa Arabnya. Teman kami, tamu kalian, anak kami, tetangga mereka, keluarga kalian. Kemudian idofakan kepada domir yang jamak yang untuk muannas. Paman mereka, bibi kami, anak kalian, bapak mereka, saudara kita. Kita praktek lagi, buatlah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim ma'rifat berupa isim yang diidofakan kepada domir mufrad. Seperti contoh. Contohnya adalah, ini domir yang warna merah ini adalah domir mufrad semua. Abun, ya, kita idofakan, ini adalah kita buat jumlah ismiyah yang diawali dengan idofah, ya, kepada domir. Abuhu, abuha, abuka, abuki atau abi. Tayyarun, bapaknya seorang pilot. Misalnya abuhu tayyarun, bapaknya seorang pilot. Abunya tuh abun sebagai mubtada'nya, dan hu ini adalah, dan juga dia mudhof, dan hu adalah mudhof ilaih, tayyarun sebagai khobarnya. Silakan dibuat kalimat seperti ini. Perhatian, yang menjadi perhatian adalah bahwa khobar harus sesuai dengan mubtada'nya dari jenisnya laki atau perempuan, maupun bilangannya tunggal, ganda maupun jamak, harus sesuai. Terjemahkan, baik. Suaminya seorang dokter. Kakekmu laki-laki seorang insinyur. Ini yang laki semua, ya. Pamannya laki-laki seorang karyawan. Anakmu laki-laki seorang perawat. Temanmu laki-laki seorang mahasiswa. Kemudian yang mu'annas kita sandarkan kepada yang mu'annas. Ya, kita sandarkan kepada domir yang mu'annas. Ibunya perempuan seorang dokter. Saudaramu perempuan seorang insinyur. Bibiku seorang karyawan. Anak perempuanmu perempuan, ya, seorang perawat. Teman perempuanku seorang mahasiswi. Ingat, ini pekerjaannya, khobarnya harus sesuaikan dengan mubtada. Jika mubtadanya laki-laki mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar, dan muannas harus muannas juga. Kita tatbik lagi sekarang dengan domir yang musanna. Abun, bapak, huma mereka. Jadi bapak mereka adalah seorang pilot, ya.
kuma kalian, dan nah yang musanna. Abu sebagai mubtadanya, huma mudhof ilaihnya, tayyarun sebagai khobarnya. Jumlah ismiyah yang diawali dengan idhofah kepada domir. Ya, isim yang didofahkan pada domir. Ingat, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya, laki-laki maupun bilangannya, ganda ataupun tunggal ataupun musananya. Silakan diterjemahkan. Suami mereka seorang dokter. Kakek kalian berdua seorang insinyur. Paman kami seorang karyawan. Anak mereka berdua seorang perawat. Teman kalian laki-laki seorang mahasiswa. Sekarang yang perempuan, ya kita domirnya ke perempuan. Ibu mereka berdua perempuan seorang dokter. Saudara perempuan kalian berdua seorang insinyur. Bibi kami seorang karyawan. Anak perempuan kami berdua seorang perawat. Teman kalian perempuan berdua seorang mahasiswi. Ingat, in tabibun muhandisun ini mudzakkar, maka rubahlah. Kalau mau anak, mubtadanya muannas, maka rubahlah menjadi muannas. Kita latihan lagi, yaitu dengan domir, ya, diidhofahkan pada domir jamak. Contohnya abun, ya, kita idhofahkan kepada hum. Jadi abuhum, bapak mereka, abuhunna, bapak mereka, kum, kunna, nah, toyarun, bapak mereka adalah seorang pilot. Abunya sebagai mubtada, hum domirnya ini sebagai mudhof ilaihnya, dan toyarun sebagai khobarnya. Ini adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim yang diidhofahkan kepada domir. Ingat, ketika membuat kalimat, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenis laki atau perempuannya, harus sesuai. Ya, kita buat kalimat, ya. Suami kami seorang dokter. Kakek mereka seorang insinyur. Paman mereka perempuan. Paman mereka seorang karyawan. Anak kami seorang perawat. Teman kalian seorang mahasiswa. Sekarang idhofahkan kepada domir yang muannas. Ya. Yang domir yang muannas. Ibu mereka seorang dokter. Saudara perempuan mereka kalian seorang insinyur. Ingat, sesuaikan dengan mudzakkar dan muannasnya. Bibi kami seorang karyawan. Anak perempuan kami seorang perawat. Teman kalian seorang mahasiswi. Isim didhofahkan kepada ya mutakalim, ya mutakalim. Contohnya saya rotun didhofahkan kepada ana, jadi saya roti. Kemudian kalau musanna, saya rotani didhofahkan kepada ana, maka menjadi saya rota, ya. Ingat, nunnya dihilangkan jadi saya rotani, kemudian dihilangkan jadi saya rota, ya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, mudarrisuna, kemudian didhofahkan kepada ya mutakalim ana menjadi mudarrisiya. Lihat, harus diperhatikan ini, ya. Saya rotun, saya roti, saya rotani menjadi saya rota, ya. Mudarrisuna menjadi mudarrisiya. Latihan idhofahkan kata benda musanna dan jamak mudzakkar salim kepada ya mutakalim. Contohnya adalah rijlani, dua kaki, ya, dengan pesana. Jadi rijlaya, nunnya hilang, ya, rijlaya jadi rijlaya, dua kaki saya. Mudarrisuna, ana didhofahkan kepada ya mutakalim, jadi mudarrisiya, guru-guru saya. Nah, sekarang idhofahkan yang musanna ini kepada ya mutakalim, ya, dua saudara perempuan saya. Dua saudara laki-laki saya, dua orang tua saya, dua mata saya, dua tangan saya. Kemudian itu jamak mudzakkar salim didhofahkan kepada ya mutakalim. Guru-guru saya, para pelatih saya, para karyawan saya, para bodyguard saya, para supporter saya.
jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim dimudhofkan kepada isim yang dilekati oleh al. Contohnya adalah maktabun mudarisun guru, maktab kantor. Ini yang mufrad ya, mudhof ilaihnya mufrad, jadi maktabul mudarisi ya. Ingat mudhof ilaih dibaca jar yaitu dengan kasroh misalnya. Kemudian kalau musanna dibaca jarnya apa? Yaitu dengan ya. Alifnya menjadi ya. Asalnya kan mudarisani. Kemudian karena ya dibaca jar, maka menjadi mudarisaini musanna. Dan kalau jamak mudzakkar salim, mudarisuna menjadi mudarisina. Wawunya menjadi ya. Jadi jamak mudzakkar salim dibaca jar dengan ya. Jadi maktabul mudarisina, kantornya para guru. Dan jamak muannats salim maktabul mudarisati ya. Mudarisati jamak mudzakkar salim asalnya kan mudarisatun, kemudian dibaca jar dengan mudarisatin, jadi maktabul mudarisati. Nah, qa'atu tulab, kalau jamak taksir maka tetap ya qa'atu tulabi, tulabun para mahasiswa, qa'atu tulabi. Jadi jamak taksir dibaca jar dengan kasroh. Ya, mudhof ilaih selalu dibaca jar. Tanda jarnya isim. Kalau mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim, tanda jarnya dengan kasroh. Ya, kalau musanna dengan ya. Ya, kemudian jamak mudzakkar salim dengan ya juga. Kita lanjutkan latihan kita lagi buat jumlah ismiyah disandarkan kepada isim mudhof ilaihnya adalah isimnya dilekati oleh al ya, disandarkan kepada isim dilekati oleh al. Contohnya adalah sirwalul waladi mubtalun, celana panjang anak itu basah. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim yang didhofahkan dengan al ya. Sirwalu sebagai mubtadanya, mubtalun sebagai khobarnya ya. Buatlah kalimat seperti nanti terjemahkan ke bahasa Arab apa yang saya ucapkan, dan perlu perhatian bahwa khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya laki atau perempuan maupun bilangannya tunggal, ganda maupun jamak. Silakan terjemahkan. Gunting tukang cukur itu baru. Pakaian pengemis itu kotor. Gergaji tukang kayu itu tajam. Rumah aktor itu mahal. Kereta pemudik itu mogok. Terjemahkan. Kemudian gantilah mudhof ilaih yang mufrad ya, tadi yang mufrad tadi diganti menjadi musanna 2 dan jamak, dan juga dijadikan yang jamak. Mudhof ilaih, ingat bahwa mudhof ilaih selalu dibaca jar ya, mudhof ilaih selalu dibaca jar. Mufrad dan jamak taksir dengan kasroh, tanda jarnya dengan kasroh, sedangkan musanna dengan ya, dan jamak mudzakkar salim dengan ya, jamak muannats salim dengan kasroh. Ya, silakan mudhof ilaihnya diganti dengan musanna. Contohnya adalah halaqun jadi halaqoni, jadi miqasu halaqaini ya. Kemudian jamaknya halaquna menjadi miqasu halaqina ya. Halaquna kan jamak mudzakkar salim, kemudian jadi halaqina. Silakan dirubah menjadi musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak. Kita buat lagi jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim ma'rifat berupa isim yang didhofahkan kepada isim dekati oleh al. Contohnya adalah darajatul waladi ghaliyatun, ini adalah jumlah ismiyah, sepeda anak kecil itu mahal. Al waladi sebagai mudhof ilaih selalu dibaca jar, sedangkan darajatun, darajahnya adalah kata yang diawali adalah mudhof, dan mudhofnya darajah adalah mubtada, ghaliyatun adalah sebagai khobarnya. Ingat, perhatian ketika membuat kalimat, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya laki atau perempuan maupun bilangannya tunggal, ganda maupun jamak. Silakan buat kalimat berikut. Bis guru tersebut terlambat. Kamar karyawan tersebut luas. Aula mahasiswa itu besar. Apartemen penyanyi itu bagus. Pesawat presiden itu canggih. Oke, kemudian gantilah mudhof ilaih ya. Mudhof ilaihnya tadi
diganti menjadi musanna atau jamak. Kemudian ingat mudhof ilaih selalu dibaca jar, mufrad dan jamak taksir dibaca jar dengan kasroh, musanna dengan ya dibaca jar dengan ya, jamak mudzakkar salim dibaca jar dengan ya, muslimuna jadi muslimina, jamak muannats salim dibaca jar dengan kasroh. Silakan diganti mudhof ilaih pada gambar ini dengan contoh-contoh ini menjadi muannats, menjadi musanna atau jamak. Materi baru yaitu jumlah ismiyah yang diawali dengan isim yang didhofahkan kepada isim alam. Isim alam itu adalah nama orang, ya, kota, terus negara, julukan, kunyah dan lain sebagainya. Contohnya adalah hakibatun, kita sandarkan kepada Zaidun. Zaidun ini adalah nama orang, maka tas hakibatun tas, Zaidun nama orang. Jadi disandarkan menjadi hakibatu Zaidin, tasnya Zaid. Ya, kemudian haqibatun dikitain Utsman, maka kita sandarkan menjadi haqibatu Utsmana. Ya, Utsmanu ini nggak boleh pakai tanwin ya, Utsmanun nggak boleh, tapi Utsmanu karena dia termasuk adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yaitu isim yang tidak bertanwin, ya, di belakangnya tidak bertanwin, ya, dia tidak menggunakan al tapi tidak bertanwin, yaitu isim yang tidak dibertanwin dan dibaca aja dengan fathah, ya, dibaca aja dengan fathah, ya. Isim ghair munsharif baca aja dengan fathah. Kemudian haqibatun aisyatu, ya, ini juga isim ghair munsharif karena tak bertanwin. Kemudian haqibatu, maka ketika disandarkan tasnya Aisyah jadi haqibatu Aisyah. Nanti insyaallah isim ghair munsharif ini ada pembahasan tersendiri. Madinatun Jakarta, Jakarta ini isim alam juga, ya. Madinatun kota Jakarta, kota Jakarta ketika diidhofahkan jadi Madinatu Jakarta. Ini ketika kita ingin mengidhofahkan, menyandarkan isim kepada ismu alam. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.